Untuk sesi demo ini, Bapak Ibu sekalian yang sudah kemarin mengakses di reader Bapak Ibu di ini repository ini, bisa juga mungkin saya berikan link itu jika Bapak Ibu ada yang belum, bisa masuk ke link di layar ini. Jadi bit.ly lokakarya ahli 3_GEE. Bisa juga saya kopikan ke chat box kalau Bapak Ibu ingin mencoba membuka di komputer masing-masing. Saya akan coba mencari di mana chat box. Mungkin minta tolong Mas Patri atau Mbak Bunga untuk menuliskan di sana. Begitu. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa scripts yang akan mendemokan sebentar. Aduh. Nah, ya. Baik, kita akan melihat beberapa script di sini. Tentunya script bagian klasifikasi ini ada 4, tapi kita akan coba mungkin secara sekilas go through maksimal sampai yang ketiga. Dan script ini akan terus ada di repository ini yang Bapak Ibu bisa akses dan gali lebih jauh lagi secara mandiri. Dan di sini tentunya konsep klasifikasi cukup bisa dibilang advance gitu ya untuk yang baru memulai untuk menggunakan Elf Engine. Jadi di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir ingin coba memahami script ini line by line, tidak perlu. Yang penting adalah Bapak Ibu punya sense, punya bayangan satu blok itu ngapain, satu blok itu ngapain gitu. Jadi saya akan coba go through script ini untuk menjelaskan dan bisa dikaitkan dengan proses yang tadi dijelaskan. Ada build, ada train, kemudian kita classify ataupun apply, aplikasikan modelnya, dan terakhir kita assess, kita uji akurasinya. Build, train, apply, assess, begitu. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, di sini script yang pertama itu akan mendemokan proses klasifikasi menggunakan machine learning. Untuk skenario yang tadi saya sebutkan ada 2 skenario, yang ini untuk samples, yang mana kita punya samples apakah data lapangan ataupun poligon yang kita digitasi secara interpretasi visual. Jadi kita tidak punya peta referensi existing dalam keadaan ini, tapi kita punya data lain berupa titik, berupa poligon yang ada informasi kelasnya. Tentu untuk melakukan klasifikasi kita perlu ada input, perlu ada covariates, perlu ada predictors-nya, citra satelitnya. Dalam hal ini saya menggunakan Landsat. Landsat 8, Bapak Ibu mungkin ingat hari Senin, filter, map reduce, begitu ya. Jadi di sini kita punya Landsat 8 yang kita filter berdasarkan waktu untuk semua citra tahun 2019, 1 Januari sehingga 31 Desember. Mungkin saya besarkan sedikit. Gitu. Kemudian saya filter berdasarkan areanya di AOI saya, dan kemudian saya aplikasikan fungsi untuk menghilangkan awan dan bayangan awan ke image collection ini. Jadi hasilnya apa? Hasil ini image collection .map sebuah fungsi. Map adalah operasi ke setiap elemen. Hasilnya tentunya juga adalah image collection dengan jumlah elemen yang sama. Kalau ingat hari Senin kita bahas itu. Setelah saya lakukan filtering awan dan bayangan awan di setiap citra di image collection itu, kemudian saya bisa membuat komposit yang simple dengan median. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwa membuat komposit banyak metodenya. Yang bisa Bapak Ibu juga gali lebih jauh, ada maximum greenness. Jadi kita buat NDVI, kemudian kita ambil pixel, itu yang NDVI-nya maksimum misalnya. Ada juga komposit menggunakan percentile. Jadi berdasarkan distribusi data, itu bisa banyak cara untuk mendapatkan yang kita sebut best available pixel. Jadi pixel yang terbaik itu seperti apa. Nah, ini memang perlu eksplorasi dari Bapak Ibu untuk mencoba komposisi yang berbeda-beda. Nah, ini kelebihannya Google Engine itu memungkinkan kita untuk bermain di situ. Begitu. Jadi kita tidak perlu banyak efforts untuk membuat code dari pre-processing sampai ke
hasil klasifikasi, sampai ke ekspor hasilnya, sampai ke uji akurasi, tapi kita bisa mengubah tweak bagian-bagian dari proses itu. Apakah bagian pre-processing image, bagian compositing-nya, median diganti jadi medoid, dan sebagainya. Training datanya diubah, ditambah, diperiksa apakah ada errors. Nah, hal-hal ini bisa jadi secara iteratif gitu ya. Jadi kita rapid prototyping di F-Engine. Baik, jadi di situ ada proses, tapi karena pada saat melakukan klasifikasi untuk area yang luas, nah ini salah satu tipsnya adalah untuk menghindari batasan dari segi kuota komputasi, terutama ya, komputasi, itu disarankan untuk inputnya, kalau ada input yang mau dibikin komposit, dibuat dulu dan diekspor ke aset. Jadi di sini saya sudah punya satu Landsat komposit, sebuah image yang sudah saya ekspor ke aset saya. Aset saya di sini Bapak Ibu bisa ingat bahwa saya sempat jelaskan bahwa di repositori sebelumnya ada bagian export image, di mana di situ kita lakukan ekspor Landsat komposit. Juga ada bagian ekspor Sentinel-2 dan ekspor Sentinel-1. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan script tersebut untuk mengekspor ke aset Bapak Ibu komposit tersebut. Jadi kita ekspor dulu komposit ini, sehingga kita nanti bisa melakukan komputasi untuk apakah area yang lebih besar ataupun untuk jumlah training data yang lebih banyak titik sampelnya. Begitu. Saya akan run sambil saya gali lebih jauh script ini. Jadi itu Landsat 8, saya sudah buat komposit di aset, terus saya panggil komposit tersebut ii.image, dan kemudian ID dari komposit yang ada di aset saya ini. Begitu. Kemudian selain Landsat, tadi di script ada mengekspor Sentinel-1, jadi juga saya sudah ekspor image-nya, saya panggil saja Sentinel-1 komposit ini. Kemudian juga Sentinel-2, setelah saya coba membuat satu komposit di sini. Jadi saya cuma memanggil saja hasil komposit Landsat 8, Sentinel-1, Sentinel-2. Dan kemudian saya gabungkan ketiga-tiga komposit ini di sini. Sehingga saya punya komposit yang berisi bands dari komposit Landsat 8, komposit Sentinel-1, dan komposit Sentinel-2. Jadi isinya apa? Print komposit bisa kita lihat di sini. Kalau saya print composite object ini, itu sebuah image yang ada bands yang berasal dari Landsat, blue, green, hingga shortwave infrared 2, ada bands yang berasal dari Sentinel-1, band VV dan VH polarizations, kemudian ada juga yang dari Sentinel-2, yang ini, yang ada bands, red edge bands-nya. Gitu. Nah, jadi ada 18 covariates yang akan saya coba gunakan. Saya stack saja menjadi input untuk klasifikasi, menjadi features untuk klasifikasi. Klasifikasi ini klasifikasi yang supervise, sehingga perlu ada kelasnya, perlu ada labelsnya di training data tersebut. Nah, tadi saya jelaskan di sini skenario di mana training datanya itu saya dapatkan kelasnya dengan cara digitasi di layar secara langsung. Jadi di sini saya sudah membuat beberapa poligon, di sini polygon. Mungkin bisa saya tunjukkan sedikit bagaimana membuat poligon tersebut, begitu ya. Di sini kita bisa add new layer. Kemudian pada saat kita add new layer, itu kita bisa ubah namanya. Misalkan saya ingin kumpulkan untuk kelas agroforestry misalnya. Ini contoh saja. Kemudian di sini kita bisa ganti apakah dia akan diimport sebagai geometri. Geometri berarti tidak ada geometri saja. Kalau feature, geometri dan properties. Seperti shapefile ada geometrinya, point, line atau polygon, tapi juga ada atributnya di attribute table. Ataupun kita import sebagai feature collection, artinya kumpulan dari beberapa features gitu. Nah, kita ambil sebagai feature collection. Kemudian kita masukkan properti kita kelas. Ini bebas mau menambahkan apa, yang penting konsisten gitu ya. Kalau misalkan kelas ID, saya buat seperti itu. Nah, kemudian representasi kelas secara angka itu apa untuk kelas yang ini. Contohnya saya beri dia kelas 20, contoh saja. Gitu. Tentunya Bapak Ibu akan mulai dari kelas yang 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi setelah saya buat itu, kemudian saya bisa membuat membuat objek berupa titik ataupun poligon. Poligon bisa secara tidak beraturan ataupun
secara beraturan seperti ini, persegi panjang, itu bisa dilakukan. Jadi contoh saja, tentu Ibu akan ini sini saya membuat titik sehingga dia akan ada titik seperti itu. Ya, dan ketika kita sudah membuat di situ titik, maka dia akan diimport di atas ini. Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat sudah ada satu lagi feature collection yang bernama agroforestry. Jadi semakin kita menambahkan feature collection baru untuk kelas-kelas lainnya, dia akan diimport di atas ini. Dan ini bisa kita akses di script menggunakan nama-nama yang kita berikan ini. Nama ini sama dengan nama yang kita berikan tadi di sini. Gitu. Ya, nah jadi saya punya feature collection, satu feature collection untuk satu kelas, perlu saya gabungkan, merge semua feature collection ini untuk menjadi training data saya lakukan di sini. Jadi semua feature collection tadi saya tinggal merge-kan. Jadi feature collection dot merge. Jadi dot merge, dot merge, dot merge, dot merge. Semua feature collection-nya saya gabungkan. Begitu. Ya, jadi saya sudah punya input citra saya, image saya, covariates saya. Saya sekarang juga punya feature collection yang ada kelasnya. Maka saya perlu bikin tabel tadi, training data tabel. Kalau Bapak Ibu ingat, yang adalah setiap feature ada covariates-nya, ada features-nya, tapi juga ada kelasnya. Gitu. Nah, jadi saya lakukan seperti ini. Saya punya komposit tadi, citra Landsat, Sentinel, dan Sentinel, inputnya, covariates-nya. Ini akan saya ekstrak nilai pixel di input citra ini dengan menggunakan sample regions. Itu saya sampel di ini yang bernama sampel, yaitu gabungan dari feature collection di bawah ini. Begitu. Jadi saya ingin mengekstrak nilai input features saya ataupun covariates yang citra satelit saya, supaya nanti di feature collection itu ada satu properti ataupun beberapa properti yang merupakan nilai dari input citra tersebut untuk setiap band di sini. Seperti tadi dijelaskan di presentasi saya. Jadi ketika kita melakukan itu, kita bisa lihat bagaimana isinya. Saya akan print objek ini seperti itu. Saya akan run untuk melihat ini hasilnya seperti apa. Hasil sample regions ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada batasan 5.000 elemen untuk bisa diinspeksi di konsol. Nah, satu trik adalah supaya kita tetap bisa melihat isinya seperti apa, kita bisa melihat elemen pertama saja, artinya feature pertama saja di dalam feature collection ini menggunakan .first untuk bisa menginspeksi isinya seperti apa. Saya akan run sehingga saya akan bisa melihat paling tidak elemen pertama di dalam hasil sample regions ini. Sebuah feature, elemen di dalam feature collection. Jadi kita bisa lihat dia punya geometri dan ada properties di sini. Ini tadi input citra, input covariates-nya ada Landsat, ada Sentinel. Nah, di sini hasil sample regions adalah properti dari feature collection ini. Ada class ID dan class name. Kalau saya buka di sini, saya berikan class name dan class ID, itu akan ditambahkan ke maaf, sebaliknya justru. Berarti kita punya feature collection ini, yang punya properti 2 ini, ketika kita lakukan sample regions menggunakan input composite yang punya banyak band, hasil dari Landsat Sentinel 2 dan Sentinel 1 tadi, dia akan ditambahkan ke sampel ini. Jadi nilai bands dari image composite ini ditambahkan ke property di dalam feature collection sample ini. Mungkin agak sedikit kompleks, tapi Bapak Ibu nanti bisa juga go through lagi scriptnya untuk lebih memahami lebih jauh. Jadi proses ini apa? Untuk membuat feature collection untuk training data kita. Ada input covariates-nya, ada kelasnya, ada labelnya. Saya akan pergi ke bagian berikutnya. Jadi saya sudah punya training data, tabel tadi, feature collection tadi, maka saya sudah bisa membangun classifier saya, model klasifikasi saya. Model klasifikasi saya di sini saya akan pilih ii.classifier.randomForest.
Nah, di sini disebutkan bahwa random forest itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Sebenarnya masih bisa sekarang, tapi dalam waktu dekat akan di-stop. Kita perlu menggunakan API baru yang dinamakan Smile Random Forest. Gitu. Nah, di dalam sini ada saya isi 20. 20 ini apa? Kita bisa lihat di docs, argumen untuk random forest. Random forest, seperti itu. Baik, saya pilih yang ini aja. Di sini kita bisa lihat argumen yang pertama itu adalah number of trees. Gitu. Jadi di sini saya menerima argumen-argumen hyperparameters lain dengan menggunakan nilai default-nya. Saya cuma ingin mengubah hyperparameter number of trees saja. Jadi untuk baru memulai tentunya kita mengubah tidak perlu semua hyperparameters dulu. Nanti setelah kita karena kita ingin mencoba mendapatkan sense awal dulu nih bagaimana hasil klasifikasi dengan hyperparameters yang kita defaultkan dulu. Jadi ini 20 adalah nilai untuk hyperparameter number of trees. Gitu. Ini saya menginisialisasikan classifier saya. Kemudian prosesnya yang kedua tadi setelah build kita train. Jadi ada .train di sini. Saya akan melakukan training terhadap classifier ini. Training menggunakan training data saya tadi adalah feature collection ini. Ingat ini adalah tabel yang ada nilai input covariance-nya dan ada kelasnya. Gitu. Itu perlu saya juga nyatakan di sini. Jadi di tabel tadi, feature collection tadi, properti apa yang merupakan kelas. Ya, kelas angka tadi. Gitu. Dan juga di sini saya juga bisa masukkan untuk input properties ini adalah covariates. Jadi yang dari bands yang berasal dari Landsat dan Sentinel tadi. Apa saja input propertiesnya. Jadi mana response-nya, mana kelasnya, mana Y-nya, dan mana X-nya, features-nya. Gitu. Jadi inisialisasi classifier, kita train classifier tersebut dengan training data. Setelah kita punya model klasifikasi yang sudah kita train, maka kita bisa aplikasikan model tersebut. Kita bisa aplikasikan tadi di penjelasan slide, bisa diaplikasikan ke semua pixel, berarti ke image.classify. Bisa juga kita aplikasikan ke tabel. Nah, itu nanti akan saya contohkan setelah ini. Untuk sekarang kita gunakan model yang telah diinisialisasi dan kemudian di-train, kita lakukan, kita terapkan ke image composite ini. Jadi image asalnya tadi. Gitu. Dan hasilnya kita tampilkan kemudian di peta sebagai berikut. Jadi nah di sini areanya cukup kecil, kenapa bisa dilihat di sini saya lakukan klip begitu. Jadi di image composite tadi yang besar sebenarnya satu scene Landsat itu saya potong, saya klip ke area of interest saya OI ini. OI ini saya draw di peta seperti itu. Jadi kita punya citra Landsat yang diklip di sana, kemudian Sentinel-1, Sentinel-2, kita punya training polygon, feature collection yang kemudian kita lakukan sample regions, sehingga kita punya tabel yang isinya feature collection ini dengan kelas-kelas yang ditentukan di sini, dan juga ditambahkan dengan nilai pixel dari input covariance-nya. Baru kita bisa mentrain model klasifikasi, kita kemudian aplikasikan model yang sudah ditrain tersebut ke seluruh citra yang dipotong di sini. Sehingga hasilnya seperti ini. Saya berharap ini tidak terlalu cepat, tapi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan klarifikasi, saya persilakan. Tapi konsepnya tadi ya kita build, kita train gitu ya, kemudian kita apply. Baru 3 sekarang. Yang terakhir assess belum. Begitu. Build, train, classify, assess. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut. Berarti Bapak Ibu ke script yang kedua di folder klasifikasi ini, nomor